Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang Pegadaian Syariah yang beranggotakan yang pertama adalah Nandaya Ningsih, yang kedua adalah Nila Septiani, dan yang ketiga adalah saya, Norma Prasti Putri. Yang pertama adalah pengertian Gadai Syariah. Gadai Syariah dalam Islam biasanya dikenal dengan sebutan rahan yang sesuai dengan Al-Quran dan surat Al-Baqarah ayat 283, karena ayat tersebut dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai, yaitu dengan cara menjaminkan sebuah barang ketika hendak berhutang, sehingga yang meminjamkan hutang percaya pada yang menerima hutang. Oleh karenanya, gadai syariah yang saat ini dikenal sebagai produk jasa yang berupa pemberian pinjaman yang menggunakan sistem gadai dengan berdasarkan pada prinsip dasar hukum yang menjadi landasan gadai dalam Islam bersumber pada Al-Quran, yaitu yang pertama Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 168, 282, 283, dan surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga adalah fatwa DSN MUI tentang rahan emas dan pembiayaan yang disertai rahan. Yang keempat adalah PSAK 107 tentang ijaroh. Untuk barang jaminan dalam gadai syariah, menurut fatwa DSN MUI menyatakan barang jaminan harus berupa harta mal. Kemudian syarat-syarat gadai syariah. Yang pertama itu ada rahin dan murtahin. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian ran, yakni rahin dan murtahin, harus memenuhi syarat-syarat berikut dengan kemampuannya, yaitu harus berakal sehat. Yang kedua itu ada sikhat. Sikhat itu tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Yang ketiga itu ada marhun bih atau utang. Harus merupakan hak yang berwajib yang diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Yang kedua, memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Yang ketiga, harus dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikualifikasikan, rahan itu tidak sah. Kemudian yang keempat itu ada mahrun atau barang. Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang masalah ini yaitu gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga, pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang dan pokok modal pada salam. Kemudian ada produk-produk pegadaian syariah. Yang pertama itu ada pegadaian ran. Pegadaian ran itu melayani skim pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Kemudian yang kedua itu ada pegadaian arum, melayani skim pinjaman yang berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran. Yang ketiga itu ada pegadaian mulia atau murabahah logam mulia untuk investasi abadi, yang memfasilitasi penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau secara angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu yang fleksibel. Kemudian untuk akad murabahah logam mulia itu untuk investasi abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas jumlah pembelian logam mulia yang disertai dengan keuntungan dan biaya-biaya yang telah disepakati. Perlakuan akuntansi gadai syariah yaitu 1. Pengungkapan dan penyajiannya. Dalam pengungkapan dan penyajiannya terdapat pengakuan dan pengukuran. Yang terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni 1. Pinjaman atau kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya transaksi. Yang kedua yaitu pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset sewa tempat telah diserahkan kepada penyewa. Yang ketiga yaitu pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya transaksi. Bab yang kedua yaitu penyajian dan pengungkapan.
Berdasarkan penjelasan yang terjadi dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi 1. Penyajian. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban pemeliharaan, perbaikan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengungkapan. Mutahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik, yang isinya yaitu penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 1. Keberadaan wa'ad, pengalihan pemilikan dan mekanisme yang digunakan. Yang kedua, pembatasan-pembatasan. Yang ketiga, anggunan yang digunakan. Yang kedua yaitu keberadaan transaksi jual ijarah jika ada. Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada yang ditanyakan silakan bertanya lewat grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.